Sebagai seorang guru, apa makna pendidikan dalam perjalanan hidup Anda? Menurut saya, pendidikan itu bukan sekadar pekerjaan rutin, tapi panggilan untuk membantu orang lain tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Kalau disederhanakan, pendidikan bagi guru bukan hanya tentang soal mengajar, tetapi tentang menghidupkan potensi yang ada pada diri seseorang. Apa yang membuat profesi guru begitu berarti bagi Anda sejak awal memilihnya? Baik, selain panggilan jiwa ya tentunya, guru itu kan tidak hanya sekadar mengajarkan ilmu, tetapi juga harus terus belajar. Ini sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar sepanjang hayat. Dalam pandangan Anda, apa peran guru dalam memastikan setiap anak mendapat pendidikan terbaik? Pendidikan bermutu untuk semua dimulai tentunya dari guru. Jadi guru itu harus memiliki rasa peduli, inklusif, dan terus belajar tentunya. Apa harapan terbesar Anda untuk masa depan siswa-siswa Anda? Harapan besar saya sebagai seorang guru tentunya, yaitu yang pertama, setiap siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik. Kedua, mau terus belajar. Ketiga, mandiri, dan tentunya dapat memberi manfaat bagi sesama. Sebagai seorang guru, apa makna pendidikan dalam perjalanan hidup Anda? Makna pendidikan menurut saya bukan hanya untuk mencerdaskan seseorang, tapi juga untuk menumbuhkan hati dan juga untuk membentuk karakter seseorang. Apa yang membuat profesi guru begitu berarti bagi Anda sejak awal memilihnya? Profesi seorang guru bukan hanya sebagai motivator, panutan, atau pembimbing, tapi seorang guru juga sebagai garda terdepan untuk menjadi seseorang untuk lebih berhasil. Dalam pandangan Anda, apa peran guru dalam memastikan setiap anak mendapat pendidikan terbaik? Peran guru adalah sebagai pengajar, pendidik, pendamping, dan juga guru harus memastikan semua anak harus mendapatkan hak pendidikan yang sama. Apa harapan terbesar Anda untuk masa depan siswa-siswa Anda? Harapan terbesar saya adalah siswa-siswi mempunyai rasa empati yang tinggi, cerdas, kuat, punya motivasi yang besar, dan bisa membawa manfaat bagi dunia. Sebagai seorang guru, apa makna pendidikan dalam perjalanan hidup Anda? Makna pendidikan dalam kehidupan saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena dengan pendidikan, saya bisa mengembangkan kemampuan saya, pengetahuan saya, serta nilai-nilai yang dari saya tidak tahu menjadi tahu. Nilai-nilai dalam kehidupan yang harus kita pelajari. Dengan pendidikan kita belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, baik itu secara lahir atau batin, baik secara akademik atau non-akademik. Mungkin seandainya saya tidak mengenyam pendidikan, mungkin saya tidak seperti saat ini. Saya bisa membedakan antara baik guru, saya bisa berkarir, karena dunia saya dunia guru, berkarir saya di bidang guru pastinya. Apa yang membuat profesi guru begitu berarti bagi Anda sejak awal memilihnya? Ya, karena dari awal saya memang bercita-cita jadi guru. Dari kecil saya bercita-cita jadi guru. Saya ingin mentransfer, memberikan semua apa yang saya punya, ide, kemampuan, pengetahuan, dan nilai-nilai moral kepada anak bangsa. Dalam pandangan Anda, apa peran guru dalam memastikan setiap anak mendapat pendidikan terbaik? Ya, setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang sama baik. Terutama ketika pada saat saya mengajar, makanya saya berusaha ketika mengajar, saya berusaha menerapkan pembelajaran secara inklusif, yang mana tidak tebang pilih. Jadi kepada siswa dengan berbagai ragam kemampuan, kita harus bisa melayani, sebagai guru itu harus bisa melayani siswanya, kebutuhannya, sehingga mereka merasa
tercukupi dalam segala kebutuhannya. Apa harapan terbesar Anda untuk masa depan siswa-siswa Anda? Harapan saya sebagai seorang guru untuk siswa-siswa saya memiliki karakter, nilai-nilai moral yang baik untuk bekal masa depannya. Murid-murid saya bisa berkembang kemampuan akademiknya, pengetahuannya, keterampilannya sebagai bekal hidup kelak di masa depannya. Menurut Anda, bagaimana peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah ini? Ya, perpustakaan itu menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka untuk memperluas wawasan mereka, yang seperti kita tahu bahwasannya perpustakaan itu adalah menjadi sumber atau pusat informasi bagi mereka. Dan siswa sendiri bisa belajar mandiri dan mengetahui sumber-sumber informasi atau pengetahuan yang baru di perpustakaan, begitu. Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk menumbuhkan minat baca siswa? Dalam menumbuhkan minat baca siswa, pihak perpustakaan SMP Negeri 2 Mojokerto menyediakan pojok-pojok baca di setiap kelas, menciptakan ruang perpustakaan yang nyaman, bersih dan menarik, serta menyediakan koleksi baru yang bervariatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Adakah pengalaman berkesan selama mendampingi siswa di perpustakaan? Ya, pasti ada. Jadi ada siswa yang sebelumnya tidak minat dan tidak pernah ke perpustakaan. Kemudian setelah kami ajak ngobrol, setelah kami memberikan rekomendasi buku, novel, dan komik, akhirnya mereka berminat untuk membaca, kemudian akhirnya menjadi anggota yang paling aktif di perpustakaan. Dan melihat seperti itu, kami sebagai petugas perpus sangat bangga melihat perubahan tersebut. Apa harapan Anda untuk pendidikan di masa depan, khususnya dalam membangun budaya membaca di kalangan siswa? Ya, kami berharap semoga budaya membaca itu bisa semakin kuat, dan semoga di masa depan nanti perpustakaan itu bukan hanya untuk sekedar ruang untuk membaca saja, tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang inspirasi dan sebagai ruang kreativitas bagi siswa. Bagaimana peran laboratorium dalam mendukung pembelajaran siswa di sekolah ini? Menurut saya, peranan laboratorium sangatlah penting bagi pembelajaran siswa, terutama pada pembelajaran IPA. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mudah memahami penerapan teori secara langsung dan mendalam. Melalui laboratorium juga, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Apa saja hal yang Anda lakukan agar kegiatan praktikum berjalan aman dan menyenangkan bagi siswa? Agar kegiatan praktikum aman dan menyenangkan, saya menerapkan beberapa prosedur SOP yang ketat, seperti memastikan kondisi alat dan bahan dalam keadaan baik, dan juga mengarahkan keselamatan kerja selama di laboratorium sebelum mereka melaksanakan kegiatan praktikum. Adakah momen yang paling berkesan selama mendampingi siswa dalam kegiatan laboratorium? Salah satu momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika melihat siswa yang antusias dan berhasil melakukan praktikum, menemukan gambar sayatan daun rhodus kolor dan juga bawang merah menggunakan mikroskop. Apa harapan Anda untuk pendidikan di masa depan, terutama dalam pembelajaran berbasis praktik? Saya berharap ke depannya pembelajaran berbasis praktek ini terus berlangsung karena dapat meningkatkan pemahaman dan juga mengembangkan keterampilan siswa. Selain itu, saya juga berharap diadakannya pelatihan untuk laboran. Bagaimana Anda memaknai peran sebagai petugas UKS dalam mendukung tumbuh kembang dan pembelajaran siswa di sekolah?
Sebagai petugas UKS, peranan saya juga penting dalam mendukung pembelajaran siswa dan juga meningkatkan kesehatan siswa serta juga memantau kesehatan siswa dalam program kesehatan. Jadi sehingga siswa juga tidak akan adanya absensi. Apa harapan terbesar Anda sebagai bagian dari tim pendidik di sekolah, khususnya dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter? Harapan terbesar saya adalah membentuk siswa yang sehat, kemudian membentuk karakter yang baik, dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Sebagai kepala sekolah, apa makna pendidikan bagi Anda sebagai pemimpin di dunia pendidikan? Ya, manfaat pendidikan adalah proses pendewasaan secara utuh, baik dewasa fisik maupun dewasa jiwanya. Apa langkah konkret yang diambil oleh sekolah untuk memastikan setiap siswa mendapat pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali? Ya, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa kecuali bagi semua peserta didik, tentu kita bisa melibatkan semua pihak, ya, seperti tema yang sekarang sedang diangkat, yaitu pelibatan semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Di tengah perkembangan zaman, apa tantangan utama yang perlu kita atasi untuk memastikan pendidikan tetap relevan dan berkualitas bagi generasi masa depan? Ya, globalisasi, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan bijak, ini merupakan tantangan yang nyata, yang berakibat kualitas pendidikan yang kita impikan bisa-bisa tidak terwujud, ya. Oleh sebab itu kita harus bijak dalam menyikapi tantangan global. Dalam momen Hari Pendidikan Nasional ini, apa pesan dan harapan Anda untuk siswa, guru, dan semua yang terlibat dalam kehidupan sekolah? Ya, tentu saya sangat berharap utamanya pada anak-anak, pada peserta didik, pada generasi muda untuk tetap bermimpi yang setinggi-tingginya, ya, sehingga nanti bisa menjadi aktor, bisa menjadi terlibat di dalam Indonesia Emas 2045. Apa cita-cita yang ingin kamu capai di masa depan? Cita-citaku di masa depan ingin menjadi pegawai Petrokimia Gresik. Apa alasan kamu ingin menjadi seorang pegawai Petro? Alasanku menjadi pegawai Petro untuk membantu para petani menyuburkan tanamannya. Bagaimana sekolah membantu kamu dalam mewujudkan cita-citamu? Sekolah membantuku untuk mewujudkan cita-cita karena di sekolah kita diajarkan tentang IPA. Siapa yang menjadi inspirasi terbesar kamu untuk terus belajar dan meraih mimpi? Inspirasi terbesarku untuk terus belajar dan meraih cita-cita adalah kedua orang tuaku. Karena kalau aku melihat mereka, aku semangat belajar lagi. Apa cita-cita yang ingin kamu capai di masa depan? Nah, untuk saat ini sih maunya jadi reporter. Apa alasan kamu ingin menjadi seorang reporter? Nah, waktu itu ada seorang reporter perempuan yang dia itu ya mungkin situasi untuk menyampaikan beritanya tuh ada di berbahaya, pokoknya di tempat-tempat yang ekstrim lah. Nah, jadi dengan itu aku jadi termotivasi untuk menjadi seorang reporter. Walaupun di tempat-tempat berbahaya, mereka tuh bisa berbicara dan menyampaikan beritanya itu dengan baik. Bagaimana sekolah membantu kamu dalam mewujudkan cita-citamu? Menurut saya sih ya itu sangat membantu, apalagi di sekolah ini tuh banyak tugas-tugas yang kayak presentasi di depan, terus menyampaikan isi di depan, pidato. Nah, itu tuh melatih public speaking saya. Siapa yang menjadi inspirasi terbesar kamu untuk terus belajar dan meraih mimpi?
Untuk inspirasi terbesar ada di Kak Najwa Shihab, karena kan dia sebagai reporter perempuan juga. Nah, saya juga mau jadi seperti dia yang bisa pandai berbicara di depan banyak orang. Apa cita-cita yang ingin kamu capai di masa depan? Cita-cita saya di masa depan ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Apa alasan kamu ingin menjadi seorang pemain bola yang profesional? Agar saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan dikenal di seluruh dunia dan kalangan masyarakat. Bagaimana sekolah membantu kamu dalam mewujudkan cita-citamu? Sekolah membantu saya dengan mencarikan event sepak bola di luar Mojokerto maupun di dalam kota Mojokerto agar bisa menambahkan pengalaman dan agar bisa menjadi pemain yang baik di masa depan nanti. Siapa yang menjadi inspirasi terbesar kamu untuk terus belajar dan meraih mimpi? Tentu saja orang tua saya dan juga guru saya. Karena orang tua dan guru sudah banyak berkorban buat saya, mengasih pembelajaran yang baik untuk saya. Oleh karena itu saya bekerja keras agar bisa membalas budi kepada orang tua dan juga guru saya. Apa cita-cita yang ingin kamu capai di masa depan? Saya ingin menjadi seorang arsitek. Apa alasan kamu ingin menjadi seorang arsitek? Karena saya memiliki mimpi, yaitu mendesain dan membangun rumah yang nyaman untuk orang-orang yang saya cintai. Karena saya yakin mereka layak mendapatkannya. Bagaimana sekolah membantu kamu dalam mewujudkan cita-citamu? Sekolah mengajarkan saya ilmu dasar matematika dan IPA yang saya yakin akan berguna dalam perjalanan saya untuk mencapai cita-cita saya kelak. Siapa yang menjadi inspirasi terbesar untuk terus belajar dan meraih mimpi? Inspirasi terbesar saya adalah kedua orang tua saya, karena mereka telah mengajarkan saya banyak ajaran hidup yang tentu akan selalu saya ingat dalam perjalanan saya nanti. Saya juga memiliki mimpi, yaitu membalas budi mereka dengan menjadi anak yang sukses. Apa cita-cita yang ingin kamu capai di masa depan? Cita-cita saya yang ingin saya capai yaitu menjadi arsitektur. Apa alasan kamu ingin menjadi seorang arsitektur? Alasan saya untuk membanggakan orang tua dan belajar menggambar. Bagaimana sekolah membantu kamu dalam mewujudkan cita-citamu? Sekolah membantu saya untuk belajar dan mengetahui segala apa yang saya ingin ketahui. Siapa yang menjadi inspirasi terbesar kamu untuk terus belajar dan meraih mimpi? Inspirasi saya dari orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah.